Itu masalah dia ya, masalah dia. Terus satu lagi yang aku kan mungkin jembut naga. Ini sensor nggak sih ya? Jembut naga itu ada juga turnamennya tuh. Kawan-kawan yang lain udah keluar, aku cuma berpikir aku harus meneruskan Mentahawat tanpa manggung. Jadi aku maksudnya tanpa manggung dalam artian aku tetap ngorin. Iya, ya kan sama kayak tatoan suami istri bertato pasti orang-orang lain mencibirin gimana anak nanti prinsip masing-masing bang. Kembali ke satanisme segala macam ya nanti tahu sendiri lah gimana gitu kan. Berarti abang memahami ya soal satanis itu ya? Aku ngikutin dan beberapa hal aku bilang keren. Sependapat ya? Keren nih, sependapat suka gitu lah. Masih keluarga Mongol juga abang ini. Aku susah juga ngomongnya. Dibilang satanis nanti makan lontong juga lebaran ya kan. Oke, malam ini kita kemarin kan kita nih udah pertama itu ada dari pop-popan nih, friend. Yes. Kemarin kan kita Beautiful Monday. Beautiful Monday. Terus selanjutnya ada reggae-reggaean udah kan, kayak Fayo. Terus pang-pangan udah tulang. Apa lagi ya? Lintas genre ini ya. Grunge sudah. Ya, event-event Dispenser. Local Wisdom juga pernah kita liput juga. Ya. Nah, sekarang kita sedang bersama salah satu tokoh sosok penggerak musik metal nih, friend, di Kota Medan gitu bilang. Salah satu ya. Ya, betul. Tapi kan juga soalnya. Ngomong-ngomong nih, aku kayaknya salah kostum ini. Oh, Bang, bisa aku pulang aja. Gak ada cat-cat abang orang Tapi hitam gitu. di tengah laki-laki yang garang ada laki-laki yang lembut. Oke. Ya. Aku penetral aja. Balancing ya. Baju boleh lembut. Oke, kawan-kawan, kita hari ini sedang bersama Bang Diki Muntahkawat. Halo, Asik. Ini nih, men. Nah, Tanya dulu apa kabar? macam ini ya, macam podcast ini ya. Apa kabar Bang Diki? Iya kan? Kalau dia ngasain nggak bisa duduk sini deh. Standar. Template kali ya. Template. Nah, Muntahkawat ini adalah salah satu band death metal bang ya. Death metal yang terbentuk sejak tahun 2002. Versi saya. Versi Bang Versi aku Diki. lah, versi aku. Saya. Nah, bisa jelasin nggak bang, kayak mana awal mula dibentuknya gimana tuh bang? Abang bilang kan kemarin sempat nama ini kan Muntahkawat ini kan jadi pembicaraan nih namanya. Orang bilang, apa nih Muntahkawat gitu kayak. Debus santet gitu ya. Nah, apakah band-band metal tuh harus namanya seram-seram gitu? Gimana awalnya bang? Nggak tahu ya kalau awalnya yang kenapa nama Muntahkawat itu di generasi sebelumnya nih. Generasi sebelumnya itu Bang Mendiang, Bang Ranto sama Said produksi Dendam sekarang main band sama band produksi Dendam itu ngelihat siluet apa ya, preman lah gitu kita bilangnya yang lagi jackpot. Jadi kita nongkrong di sini nih, siluetnya di sana tuh lagi jackpot orangnya gitu kan. Jackpot tapi ngeluarin mungkin bentukannya, bentukannya seperti kayak kawat gitu. Padahal mungkin dia Indomie mungkin kali ya. Baru makan Indomie, jackpot. Jadi siluetnya jadi Muntahkawat tuh. Nah, itulah awal mulanya. Sebenarnya yang jackpot yang lihat nih sebenarnya nih. Karena saya kan siluet sebenarnya kan. Sama-sama jackpot masalahnya. Jadi tuh awal mulanya tuh, bagus nih nama band Muntahkawat nih, nah, gitu sih jadinya gitu. Dan kebetulan si Mendiang Bang Ranto ini agak-agak apa ya, nyentrik lah orangnya. Berarti Bang Ranto ini buat nama Muntahkawat itu emang band sebelumnya? Band juga. Dan memang nama band yang diciptakan itu agak-agak unik semua sih emang itu. Salah satu aja itu Bang contohnya. Nah, itu salah satunya Muntahkawat. Yang kedua ada Gergaji Beton. Bayangin kayak mana Gergaji Beton itu ya kan. Terus berikutnya ada apa sih? Ketiak Petir. Ketiak petir itu gimana masalah dia ya, masalah dia. Terus satu lagi yang aku kan mungkin jembut naga. Ini sensor nggak sih ya?
Jemput Naga itu ada juga nama bandnya Aku tuh. pengen kali gitu ya ketemu Bang Ranto ini. Cuma Iya. dibilang Bang Diki Udah almarhum. Kamu mau jumpa pula kok. bahaya kan. Aku juga bahkan Hercules sendiri pun belum pernah nemuin jemput naga kayak mana itu juga gitu ya kan. Jemput Naga. Oh, berarti kayak gue bilang sama Diki, Bang Diki semalam. Ini tuh band tuh namanya kayak franchise gitu. Iya. Iya, kalau dia- Nah di saat itu kan kami tahun 2002 itu keluar dari salah satu band di Medan juga namanya Histeria. Kami berempat keluar dari band itu. Terus yang berempat ini pengen bentuk band lagi nih, cuman nggak tahu nama bandnya apa. Dan udahlah kita izin aja Bang Ranto, kita pakai nama Gaji Beton. Berarti nama band Bang Ranto waktu itu masih aktif, Bang? Enggak, Udah vakum. udah vakum. Jadi kita mau izin lah pakai nama Gaji Beton aja yuk. Ya udahlah, kita jumpain mandi yang Bang Ranto, kita jumpain dan dia nggak setuju. Oh gitu. Pakai nama itu, nggak, jangan lah pakai nama itu. Tapi udah sempat manggung pakai nama itu, Bang. Beliau udah pernah pakai itu gitu. Makanya kami tahu gitu ada nama itu kan. Dan dia nyuruh udahlah pakai nama Muntakot aja pakai itu. Wah, ya udahlah makin horor kan. Keren. Makin sangar ya udah. Apalagi kan di zaman itu banyak nama band itu yang pakai vomit dalam Inggrisnya. Vomit kan muntah kan. Dead vomit ada, iya. vomit remains ada Betul, gitu-gitu lah. betul. Jadi udah cocok lah. Muntakot lah gitu versi Indonesianya. Nah, haruskah nama band metal itu seseram itu? Ada aturannya nggak sih, Bang? Karena yang kulihat kita di Indonesia lah kan aneh-aneh kali namanya gitu. Iya. Apa nggak boleh yang namanya yang baik-baik? Apa ya, mau nggak keharusan sih, cuma mungkin dari dulu mungkin kayak Kulturnya. dari kulturnya seperti itu gitu kan, dari mungkin artworknya, Tengkorak gitu ya, lagu-lagunya memang sisi gelapnya Masih gelap gitu ya. dari musik itu death metal itu tengkorak lah mungkin kan, nggak mungkin Hello Kitty kan agak lucu juga ya kan. Ada nggak band yang mencoba untuk berbeda gitu? Ada juga ya? ada. Mungkin salah satunya bisa aku kasih contoh itu di Jakarta ada Bonga-Bonga itu kan nama bandnya. Bunga-bunga ya. Aku nggak tahu artinya apa, cuman konsepnya memang warna-warni full color gitulah, gitu konsepnya. Ups, ngopi. Yes, datang nih. Kayaknya habis minum nih baru fresh kita nih. Nah, kan Bang Diki udah lama lah, ibaratnya dari 2002 kan, bisa kita bilang salah satu band abang-abangan nih. Agak ini iya. loh. Band Kiku ya. agak kiku. Nah, perjalanan pastinya udah banyak ganti personil dari Iya. segala macam kan. Betul. Sampai sekarang memilih untuk sendiri. Nah, itu menjadi pertanyaan besar aku sendiri nih, friend. Kayak Bang Diki, kenapa sih yang Tapi deal-dealannya nggak boleh pakai abang tadi. Wih, Jangan dibilang gitu. nggak apa-apa. Ya, kita udah ada apa nih? Udah ada deal-dealan kalau keluar kata abang bayar goceng. Gitu ya. Bang Diki nih. Gimana tadi tuh, Bang? Apa tadi ya? Apa pertanyaannya ya? Maksudnya dari awal rame, full band, Iya. akhirnya sendiri gitu ya. Karena kan kita lihat band-band Medan tuh semua masalahnya banyak di personil gitu. Iya. Kalau gonta-ganti personil, ya biasa standar lah kan. Mungkin beberapa personil yang lain yang sebelumnya itu mengalami fase mungkin jenuh, mungkin faktor keluarga, mungkin masalah waktu, yaitu udahlah sama-sama tahu lah, mau dibilang itu klasik, ya udahlah begitulah kenyataannya ya enggak. Terus ya akhirnya berulang kali ganti-ganti personil, ya penat juga gitu kan, mulai dari nol lagi, ya akhirnya udahlah. Tapi kan keterpaksaan lah jadinya gitu. klimaks kita yang anak-anak band ini, Bang, main berlima, Ya, apalagi band metal manggung gitu. bareng, apalagi band metal ya kan. Iya sih. Kayaknya- Itulah kenapa. Wah, Coba itu- komen. Kira-kira apa yang ingin Abang sampaikan gitu, Bang? Sebenarnya kemarin tuh nggak ada, belum apa ya, setelah kawan-kawan yang lain udah keluar, aku cuma berpikir aku harus meneruskan Muntakawat tanpa manggung. Jadi aku Bang Diki, maksudnya keras nih. tanpa manggung dalam artian aku tetap Sufi dia, Bang, ini. Iya. Walaupun sendiri harus tetap jalan, Bang. Iya, tapi hanya ngeluarin album aja nih, lagu, single atau album lah gitu kan, dan tanpa manggung. Dan aku meniru, ini salah satunya nih, Burzum ini.
Bersum. Iya, iya. Bubur sum-sum. Ini salah satunya band yang solo band yang dia nggak pernah manggung ya. Oh gitu, buat gak rilis aja terus ya? Rilis jalan terus ya. Nah itu pengennya sebenarnya. Terus entah kenapa tiba-tiba ada satu event kemarin kan, kawan-kawan ngajak MK, waduh. Dan MK, abang main bagus. MK yang mana ini gitu lah kan, MK Perjuangan apa mana nih gitu lah. Udah lah main Itu sendiri. kawan-kawan gitu bang ya. Udah main sendiri aja lah kata teman-teman itu kan. Udah biar kayak si ini, biar kayak si itu gitu lah. Ada band bule juga sendiri juga kan. Yakin, udah main kan. Malah mereka meyakinkan aku gitu loh. Nyampe ke audiens bang, abang main sendiri gitu. Apa yang abang rasain selama ini ngeband yang betul full band gitu kayak? Ini kan tiba-tiba pakai sequencer dapat nggak tetap ini? Di saat pertama kali kemarin main itu, sebelum main itu kan aku udah mikir nih 3 hari sebelum main lah mikirin, Kiko nggak aku ini ya sendiri gitu ya. pasti. Kan? Rasanya main berlima ya kan. Cuman kawan-kawan di sini gimana kalau kita bikin sesuatu hal di panggung sebagai temennya kayak gitu ya, termasuk termasuk istri, kawan-kawan semua di sini lah. Dan aku teringat flashback ke Halloween 2 tahun lalu yang nggak pernah kesampaian, dalam artian aku pernah mau ikut Halloween kostum lomba lah gitu ya. Aku pengen pakai kostum yang si ini gitu, si yang sekarang aku pakai gitulah. Dan nggak kesampaian, dan disinilah tersampainya. Yaudahlah kita bikinnya kayak si di Abyss itulah gitu. Yang akhirnya udah sepakat tiga hari proses. Biar ada selain musik yang bisa dinikmatin orang apa nih gitu bang? Entertainnya gitu kan. Di panggung lah ya bang. Ya udahlah kita coba bikin bantuin kawan-kawan 3 hari buat set jadi panggung pertama. Ya orang nggak tahu lah menikmati musik atau menikmati visualnya ya. Yang pasti menurut aku sih mereka menikmatin visual dulu utamanya, baru ke musiknya gitu. Jadi dibilang berhasil ya. Yang paling penting mabuk dulu ya. Mabuk dulu. Mabuk apa nih? Mabuk agama benar? Oh iya ya. Jangan apa ya kan. Aduh, mabuk politik juga. Aduh. Apalagi tahun-tahunnya nih ya kan. Gimana kalau kita mabuk kopi dulu nih? Nah, ngomong-ngomongin mabuk politik, Bang Diki gimana nih tanggapannya soal politik gimana? Kan gini bang, kayak aku banyak nih jumpa kawan-kawan gitu di scene manapun lah gitu, kayak bilang ya anti politik gitu. Kita antinya yang gimana sih? Acu tak acu apa? Kita protes nih, kritik. Apa sih yang kita protes, atau cuma protes-protes doang? Iya, gitu? makanya kalau dengan lirik rata-rata band mungkin yang dengan lirik politiknya posisi gitunya gitu kan. Terus dia memandang bahwasannya nggak benar nih jalur politik segala macam gitu kan, ya mungkin bagi mereka sebatas gitu aja ya kali ya. Tapi kalau mungkin dari sisi individunya, itu kan kadang band itu bicara dari band, kita nggak tahu individunya gimana gitu ya. Maksudnya gini loh, siapa tahu di individu mereka buat sesuatu juga ya kan? Iya, tetap berpartisipasi lah ya, gitu. bedain prinsip band sama individu kan gitu nih, kan. ya, gitu ya. Nah kalau aku pribadi ya mana ya? 04 Dirsam dong. 212 ya. Aku pribadi nggak terlalu ngikutin peduli nggak sih. gitu bang? Ngikutin nggak? Terikutin mau nggak mau. Akhirnya Karena terlewatin kan, misalnya di apalagi media sosial sekarang ini sosial kan. Ya hanya Bombardir ya kan? memang media luar biasa lah untuk membombardir itu. Betul-betul kan. masif kan berita soal ini. Ya cuman Politik. terlihat dan mengetahui sekilas gitu, nggak terlalu fokus mencari tahu apa sebabnya, akibatnya nggak. Udah lewat gitu aja, aku baca, denger, ya udah lewat gitu aja, nggak terlalu pusing lah mikirin itu gitu kan. Dan kalau disuruh nantinya tanggal 14 ya aku lebih milih Valentine lah, ya enggak? Benar ya. Itu kritik terbesar itu. Lebih milih Valentine. Hotel penuh. Jelas bang ya. Jelas. Nah, Tapi kita bukan campaign untuk golput nih ya. Nggak, itu bebas. Pribadi Asasi masing-masing manusia kan. masing-masing, Tapi betul. kita disalahkan pula nih ya. Bebas, boleh Disclaimer dulu nih ya. silakan. mau kalian milih-milih, mau kalian mau jungkir balik pas itu suka Ya hati. kalaupun nanti Pribadi masing-masing. aku juga nggak tahu nih ketika nanti di hari H atau Hamin 1 dikasih duit untuk membayar ini untuk ngeri nih. menyoblos. Ya duitnya aku terima dulu, realistis aja lah. Kita terima, nanti perkara nyoblos atau nggak nyoblos nanti belakangan gitu aja. Yang penting nyampe dulu ya. Tampung dulu duitnya. Nah, Muntah Kawat kan yang aku tahu ada 3 album tuh bang ya. Udah Ya, merilis 3 album. Ya, yang ketiga itu split album ya. Yang ketiga split albumnya. Nah, abang
iri nggak sama orang dispenser? Berapa album? Kan Ratusan gitu ya. Kan Muntah Kawan nih dari 2002 nih. Iya. Dan iya. band lain ku tanya semua kan ini gitu, Atau dispenser. ada mungkin yang bilang, wah ini Muntah Kawan kurang apa Produktif. nih, kurang produktif nih. Pasti itu pasti ya, dan aku akuin itu. Dan di saat mereka launching, dispenser mereka launching, aku datang. Ya tahu aku. Datang ya, beli juga ya. Udah pastilah kalimat aku udah pasti salut lah gitu kan, dengan umur yang masih segitu, maksudnya betul. bandnya ya. Iya, itu maksudnya. Album udah keluar ya, perkara kemana-mana distribusinya itu udah harus belakangan. Yang penting dia mereka udah mulai Tidak album karya gitu. dulu ya kan? Karya dulu gitu kan. Ya salut lah. Ya iri pasti. Ini pasti dalam ini positif ya. Gitu. Iya, si anjing ini kok mau gampang kali gitu kan. Kok kayak macam bikin gorengan aja nih gitu kan. Eksis nih ya kan, Iya, dengan kan? karya kita harus kembangkan ya. Dan ini sebenarnya di prosesnya di album keempat MK ini kan sekarang lagi rekaman aku nih. Iya. Baru selesai track rekaman gitar sama drum, tinggal bass lah ini belum diisi kan. Mungkin besok lah mulai ngisi bass. Ngerjain sendiri, Bang. Ngerjain sendiri, dan itu planning dari tahun 2015 kan, anjing di Dispenser udah berapa kali gitu kan. Berarti mateng Ini nih. si Ucup ini udah bisa disingkirkan nih, nggak bisa lagi nih. Kita goningan. Goningan nih. Ucupnya. Ya Ucupnya aja udah. Di otaknya ini. Kencang kali dia kan. Nah, banyak kali rilis. Iya, bagi-bagi lah. Tengok yang lain dulu. Baru rilis lagi ya hari itu. Anjing. Rilis sempak katanya Bang. Cancu. Dispenser. Aku ya. ada cerita lucu kemarin. Jadi kan Kenapa? sebelumnya aku belum kalaupun jumpa Bang Diki kayak cuma ketemu gitu doang kan. Hello. Jadi kami kemarin ada tag video lah, video klip kan. Oh, iya, Masuk iya, aku sama personil Vayo yang bernama Yogi kan. Nah, masuk jadi kita jumpa Bang Diki nih katanya kan. Oke Bang, aku bilang kan. Masuk kami. Tahu apa dibilang Bang Yogi? Seram kali aku masuk sini katanya. Takut aku. Betul aku. Nah, Padahal fisik aja kan, hati Hello Kitty. Iya. Ya. nah, itu salah satu maksudnya Bang, hal yang ku ini ya, ku garis bawahin gitu. Anak band tuh banyak yang nggak merhatiin yang kayak Bang bilang tadi lah, penampilan segala macam. Dan Bang Diki di panggung ku lihat sama real life-nya ya sama penampilannya gitu. Itu yang aku salut. iya, Tetap penampilannya. konsisten. ya kan? Iya. Emang jadi fashion sehari-hari Iya, gitu. PR lah itu kalau bisa sama yang lain tuh. Ya maksudnya ya tadi juga baru ngobrol ya kan, kata lihat masifnya dulu sama sekarang tuh agak berbeda untuk si skena metalnya. Kalau sekarang kan agak ya sorry lah, mau ada yang komplain silakan lah gitu kan, cuman agak ngedrop lah gitu kan. Terus visual dari anak-anaknya juga, ini metal nggak sih gitu ya jadinya kan. walaupun Ini metal gak sih? walaupun nggak metal tuh nggak mesti harus hitam, mungkin katanya ada seperti itu pembelaannya mungkin, yang cuman kan ya rootsnya seperti itu gitu kan. Ya Asik nih bicara roots nih. gondrong memang nggak wajib, cuman ya selagi bisa ya kenapa enggak gitu kan. Terus ya setidaknya Masih ada lah identitasnya gitu benar. nampak lah kok. Berarti kok abang tuh risih metal. juga ngelihatnya. Risih dia tuh. Kok kenapa sih nggak bangga dengan benderamu gitu loh, dengan fashion ya, fashion dulu lah kita bahas nih kan. Iya. Kenapa nggak bangga dengan keadaan itu? Kenapa saya yang maaf ya kalau aku ngebandingin ya ke beberapa belakangan ini, aku datang ke acara kawan-kawan dari skena punk orang tulang. Mereka tahu datang ke acara punk itu dengan dandanan mereka Setuju. gitu kan. Betul. Dan dengan dari jauh kita tahu punk nih. Ya enggak, ya perkara dia tahu lagu atau tahu musik punk udahlah, nanti dulu kita bicara fashion dulu nih. Tapi ketika metal, ini siapa nih, metal nggak nih? Bingung kita nih gitu kan. Identitasnya nggak kelihatan Iya, gitu. nah karena kan ya kita mau nggak mau memang dari fashion dulu nih, karena aku juga dulu poster kan. Berawal dari poster aku sih dulunya. Aku tahu baju tuh ngeliat abang-abangan, bajunya abang ini apa dibacaannya ini, akar-akar nggak ngerti kan. Iya. Udah lah nggak terbeli lah bajunya ini, karena nggak tahu bandnya apa. Dan terlihat aku baju Sepultura, Sepultura nih, beli lah nih akhirnya. Berarti Aku nggak tahu lagu Sepultura apa masuknya gitu. tuh dari fashion dulu ya, baru apa Iya. mendengar lagunya dulu. Jujurnya aku Jatuh cintanya dulu kemana? Fashion atau dari ini? fashion dulu, fashion.
ngeliatin baju abang-abangan dulu ya kan. Dari situ aku tahu Sepultura, tapi nggak tahu musiknya nih. Iya. Oh Sepultura. Besok belilah Petisah. Mana ada anjing Petisah Sepultura dulu kan. Sepultura ya. Nah, akhirnya dikasih tahu kawan-kawan, oh di More Shop ada tuh. Oh ya. Udah langsung ketahuan umurnya nih Sepultura ya. Nah, setelah beli Sama mana yang jual Sepultura ya? setelah beli baru aku ngulik lagunya. Oke. Gitu loh. Jadi ya sah-sah aja mau dari mana kita mulainya gitu kan. Berarti Bang Diki salah satu orang, ya itu aku sebenarnya salut sama orang-orang kayak dari manggung aja emang betul-betul di konsep gitu segala macam, yes. dari bajunya, gimmick-gimmickan death metalnya lah kita bilangnya emang gitu. Nah, Muntakawan ini kan awal-awalnya aku sempat lihat Instagramnya dulu tahun berapa gitu, 2014. Aku lihat Dead Green gitu. Dead Grind ya, Dead Grind. Ya Bang ya. Betul, Nah sekarang kan berubah jadi death metal. Death metal strip black gitu ya. Iya, Death iya. gitu ya. Itu gimana Bang? Mungkin aku menyesuaikan dengan visual kali ya tadi ya. Karena aku pengen to face mungkin kalau beberapa kawan-kawan tuh ngelihat Dead Grind tuh memang seperti ya karena ponggol atau baju hitam doang gitu aja, standar lah. Sementara aku pengen tuh bermain di visual dalam artian dari segi dekor panggung dulu awalnya nih. Dekor panggung yang biar nggak melulu kalau didokumentasiin nggak melulu hanya drum doang yang dilihat backgroundnya gitu misalnya kan, backdrop aja nih setidaknya ada tambahan lagi gitu loh. Sebenarnya itu awal mulanya itu aku risih dengan, bukan risih sih, maksudnya aku sedih dengan skena di metal khususnya black metal. Black metal di Medan itu agak redup ya, dan stylenya itu kurang gitu loh, nggak menunjukkan mereka nih. Iya betul kan, jadi akhirnya coba sekali dengan style black metal biar kawan-kawan black metal juga agak bangkit lagi semangatnya gitu kan. Ada trigger lah gitu ya. Jadi supaya mereka pun ikut. Betul, aku kombinasikan dengan Dead Grind dengan stylean yang awalnya kaos putih aja sih, kaos putih dikoyak-koyain, dikasih lumuran darah, udah begitu aja tuh. Itu niru konsepnya berarti Black itu black metal Bang kalau yang gitu-gitu. Aku enggak sih, kalau black metal sebenarnya tuh yang pure hitam pakai kaos paint gitu-gitulah kan. Kalau ini dia gotik gitu. Kalau Bloodbath itu dia lebih kayak ada black, cuman dia lebih ke dead black lah kita bilang gitu ya, dead metal gitu kan. Cuman dia hanya styleannya aja yang darah-darah. Cuman itu menunjukkan bahwasannya kostum tuh aku perlu gitu loh. Nah setelah dari situ cobalah ganti kostum lagi lah, kita minggu depan mainnya di sini ya, kita ganti kayak mana ya. Akhirnya tercetus lah pakai yang sekarang ini, pakai ala vampir kali ya. Baju rapi tapi darah-darah kotor gitu. Nah seru tuh dengan stylean begitu, cuman ini kayaknya musik kalau Dead Grind nggak cocok nih gitu. Jadi agak dirubah lah haluannya, suasananya. Makanya musiknya. jadi death metal sekarang. Death metal, strip black nerd gitu, karena liriknya agak nge-black gitu lah. Lebih seperti itu gitu. Soalnya kan kita emang musisi-musisi lah yang pemain musik di Medan, karena yang paling dekat dari kawan-kawan kita kan Bang gitu. Banyak kayak bilang bingung nih sebenarnya apa sih yang beda dari subgenre ini yang metal nih kan banyak kali nih Bang. Oh iya. Yang pada awal. Gimana sih kayak kawan-kawan Ngebedainnya tahu? gitu Iya, ya? ngebedainnya. Yang stress yang ini gitu ya. Ya sebenarnya kalau Paling mudah gimana Bang gitu? mana ya, kalau mungkin karena aku udah bukan paham kali sih, maksudnya tahu trash ketika dengar lagu ini, oh ini trash nih kayaknya nih, itu tahu kan langsung kalau seperti ini Karena udah banyak dengar kali ya Bang ya. Udah banyak dengar, udah banyak ini ya. referensi. Jadi mungkin sama kayak mungkin sama nih perumpamannya. Banyak orang bilang cewek-cewek ini khususnya nih ya, ini agak lari dikit nih apa ya? Cewek-cewek langsung semangat ya. Cewek ngebilangin cowok tuh sama aja semuanya buaya. Buaya. Terus si cowok, perkumpulan cowok, cewek sama aja tuh matre semua gitu ya kan. Tapi setelah kita telusurin, ternyata enggak loh, enggak semuanya. Kita mengenali satu cewek, oh iya betul matre. Tapi kan belum tentu semua nih. Nggak pukul rata juga anjing gitu. Ketika si B ternyata enggak gitu loh.
Nah mungkin begitu juga kan di saat kita pengen tahu nih genre ini kayak mana sih, kita harus telusurin dulu sih musiknya, dengerinnya. Karena kalau untuk sekilas saja kita bilang, contoh lah misalnya aku bilang nih sekilas aja nih ya. Oh kalau death metal tuh drumnya dudut gitu, gitu. Ternyata Blast lah. ada blast gitu lah kan. Ternyata ada di genre lain seperti itu juga. Iya. Terus orang umum bilang, berarti itu death metal juga loh bang? Enggak loh, itu death metal misalnya bilang. Karena enggak Banyak unsur bang ya, banyak unsur yang harus diperhatiin. Teknik vokal teknik mungkin, vokal bisa juga dari efek gitu. efek distorsinya aja beda-beda gitu. Ya kalau mungkin umumnya gini ya, kalau death metal dia lebih ke banyak scream yang ya gitu-gitu ya. Oh itu black bang. Rata-rata seperti itu black metal. Rata-rata ya. Terus yang death metalnya banyak yang growl yang gitu-gitu lah ya, agak low suaranya. Jadi bang, menurut abang lah, di masa sekarang ini masih penting nggak ngebahas genre-genre itu? Kita ini. Menurut abang penting nggak itu? Perlu juga Kita sih. ngerti roots. Ngerti roots perlu juga. Perlu ya? Karena kan biar nggak sembarangan juga Karena kan. kan sekarang itu musik itu kan udah berbaur kan gitu kan. Iya, dan Bermacam-macam elemen, campuran. tradisi apa Subgenrenya banyak. sampai ada sekarang musik yang menarik zat-zat dari alam ini katanya. Apa musik apa gitu namanya kan? Apa tuh ya, kayak sakit Kayak itu ya, punya. oksifron atau apa? Aduh. yang sangat belibet sekarang ya kan. Sebenarnya itu kan menurut aku nih ya, itu kan sub lah ya, sub genre, dalam artian mungkin dia basicnya death metal misalnya. Mungkin ada beberapa dia, aku pengen nyampur psychedelic lah di musik ini, di death metal aku ini, jadi adalah death metal psychedelic segala macam lah gitu-gitu kan. Ya, tapi tetap aja rootsnya itu dia death metal gitu loh. Jadi nggak itu tadi aku bilang mungkin harus tahu rootsnya aja sih. Selebihnya dia mau nyampur elemen-elemen silahkan aja gitu. Makanya rata-rata mungkin kalau kita lihat di profile band ada death metal strip ini gitu-gitu kan, itu mungkin subgenrenya, tapi rootsnya dia death metal, mungkin thrash metal atau yang rock alternatif segala macam gitu loh. Oke. Nah ini bang, kita bicara gosip boleh nggak sih? Masuk? Masuk ya. Masuk. Nah, Bobi Nasution nggak? Aduh. Bye. kita kan banyak dengar-dengar nih kayak soal metal medan lah gitu. Banyak orang yang bilang terlalu berkubu-kubu gitu bang. Oke. Scene kita gitu. Scene metal atau scene Scene keseluruhan? metal dulu. Nah, tanggapan abang gimana soal adanya perkubu-kubuan ini? Apakah Kotak-kotak kan nah ini di ya? kotak-kotak kan apa bagusnya seperti itu atau gimana gitu? Kubu sih sebenarnya dari dulu emang ada ya. Harus, Bang, ya? Harus berkubu. Sebenarnya kayak mana dibilangnya? Mungkin kayak kata kubu ini kayak negatif ya sekarang. Jadi kalau dulu kan banyak tuh kayak ada Medan Undertaker tuh, kalau nggak salah setahu aku tuh di daerah Sumber Usu. Itu namanya Medan Undertaker. Kubu lah kita bilangnya, Medan Undertaker. Terus ada lagi di ITM tuh Medan Corpse Grinder. Terus di daerah pembangunan Medan ICU kalau nggak salah ya, ICU namanya. Terus ada juga Medan Black Metal, Medan Hamatean. Banyak kubu di Medan dulu, parah banyaknya. Itu tahun berapa itu bang? Mungkin 90-an lah mungkin ya. 90-an lah. Berarti berangkatnya emang dari di kubu-kubu di kelompok-kelompokin. Iya, karena berdasarkan apa ya? Mungkin berdasarkan daerah Selera rumah, selera Karena betul. studionya beda-beda macam-macam. Bisa juga gitu, tongkrongannya. tongkrongan, Kan ini kan contoh kita mungkin setiap hari di sini kita jadi kubur di sini kali kan. Ada studio di situ, di kubu situ ya kan. Nah, tapi ketika di venue ya jumpa gak berbaur, gabung semua, kenal hello semua, begitu sih seharusnya gitu. Tapi kan. kalau di metal medannya sendiri bang, ini gimana apanya scene-nya di Kalau sekarang ini aku bahas dibilang ada kubu, mana bandnya pun tak ada. Mana bahas kubu ya kan? Iya betul. bandnya pun nggak ada. Bandnya pun minus ya kan? Omdo juga ya kan. Om Lain doang. dengar ya, nggak doang ya. ada bandnya. Kenapa bang nggak ada regenerasinya? Waduh, panjang nih. Panjang. Ini harus kita pertegas juga. Aku nggak bisa menyalahkan salah satu pihak dan nggak bisa disalahin juga sih, bukan nggak mau menyalahin, nggak bisa disalahin menurut aku karena banyak elemen yang
aku percaya ini kan kita kayak macam rantai makanan juga sih. Ya. Banyak band, banyak studio. Akhirnya banyak acara. Banyak juga yang punya rental sound system karena itu berkesinambungan semuanya nih kan. Ketika nggak ada band, ya studio pun sepi jadinya. Akhirnya studio tutup. Kan gitu kan. Jadi banyak faktor yang aku bilang. Mungkin kalau kita bilang lah banyak acara, tapi aku bisa menjawab gini. Ini pribadi opini aku aja sendiri ya. Banyak acara sekarang, banyak. Kita bilang banyak. Seharusnya banyak dong regenerasi bang karena banyak acara. Seharusnya. Cuman masalahnya kesempatan nggak ada. Kenapa nggak ada kesempatan bang? Karena si pembuat acara langsung mencantumkan nama band yang udah flat itu yang main. Dan emang udah dipilih bang ya namanya. Udah dipilih band-bandnya. Jadi ketika si Ala kita bilang yang baru-baru ngeband kita bilang nih dia mau main tapi nggak ada kesempatan. Karena ketika dia ngeliat flyer yang kita buat acara ini, udah abang-abang ini aja pun yang main gitu. Tapi minder sendiri. Minder sendiri. Akhirnya udahlah nggak ngeband kita ini, nggak ada kesempatan. Bukan nggak boleh, beberapa acara seperti itu banyak kok yang acara gitu, boleh silakan. Cuman maksud aku dibarengin aja lah. Mungkin hari ini bandnya udah kita pilih, mungkin besok kita bikin acara ya. Berarti abang lebih setuju sama sistem submit ya? Atau gimana? Iya kurang lebih seperti itu. Submit. Jadi ada kesempatan bagi yang baru-baru nih gitu ya. Betul. Untuk nunjukin ini mereka lah band mereka. Gitu ya. Mereka ada gitu kan ya. Kalaupun anggaplah kita mau bikin acara nih. Ya kita boleh, misalnya udah kita undang aja kawan-kawan kita MK, Fayu segala macam, dispenser. Cuman kasih lah kesempatan 5 aja atau minimal 5 lah kita bilangnya. Open, regis atau submit segala macam bebas lah namanya apapun itu. Kasih kesempatan 5 band untuk mereka menghubungin kita untuk mau main di situ. Yang akhirnya mereka juga gak sia-sia dong latihan selama kan ini itu gitu. kan persoalan teknis bang. Ya kan? Kalau persoalan pengkaderisasi metal-metalan itu ada nggak kira-kira itu bang? Wih, kalian deh, ya, kayak masa-masa kita dulu 2000-an kan, kalau udah nongkrong udah wajib jatuhlah ke dalam tuh kan, harus ngeband, harus dengar lagu ini, harus pakai baju ini segala macam gitu. Sekarang itu ada nggak bang? Gitu? Itu pernah dicoba, bukan pernah sih, maksudnya sampai sekarang juga masih dicoba seperti itu, masih dibuat hal seperti itu karena kan itu obrolan santai ketika kita ngobrol, kok kayaknya coba dengerin lagu ini lah, enak bagus kayak gini kok. Disuguhin terus gitu, itu pasti ada, selalu ada. Cuman masalahnya kan kita mau nyuruh siapa nih? Keras nggak sih bang di umpamanya dia gabung ke Metal Medan lah gitu umpamanya. Ini Metal Medan gimana sih konsepnya? Nah, ini. Dulu coba jelasin. Sebenarnya awal mula Metal Medan itu hanya sebagai sebatas media ya. Oh bukan komunitas? Bukan, sebetulnya awal mula itu di Facebook lah. Awal mulanya Facebook muncullah heboh banyak grup Facebook tuh ya kan. Grup lendir lah apalah itu ya kan. Maksudnya grup Metal Medan ada itu kan. Ya udah itu sebatas untuk kita mempromosikan karya-karya kita. Oh, berarti beranjak dari membuat media aja media dulu di situ, ya? Dan kemudian masuk di Instagram media juga. Saling share aja. Terus ya udahlah, sekalian aja lah kita buat yuk tongkrongan Metal Medan yuk di Lapang Merdeka tiap Jumat jam 5 sore. Oh, ada yang rutinnya Sempat dulu itu. Regulernya. Kenapa Lapang Merdeka? 0 kilometer ya kan, center ya kan. Terus ya kenapa jam 5 sore? Ya kok mau jogging silakan jogging dulu. Metal sehat-sehat dulu ya. Habis itu mabuk lagi. Simbang ya. Simbang. Nah, ini yang ngapain tuh bang? Kalau kemarin itu sempat lah kita ngobrol, duduk situ ya ngobrol sharing aja kayak ya silaturahmi, ketemu kawan-kawan yang lama lagi duduk. Tukeran CD nggak? CD apa nih? Dalam. Enggak sih, paling kita cuman lagi dengerin apa sekarang, dengerin ini. Oh ini bagus nih. Oh iya dengerin lah, gitu-gitulah. Lagi sibuk apa, terus ya begitu-begitulah. Kenapa nggak ini lagi bang? Dibuat lagi bang? Kayaknya kan itu keren tuh gitu. Karena kan aku percaya kali band itu maju gitu atau scene musik itu maju dari tongkrongan sebenarnya gitu. Apa ya? Dari ruang kreatif atau apa itu gitu. Satu betul aku setuju itu. Tongkrongan. Jadi beberapa pihak ini orang lah, oknum. Kenapa nggak di sini aja sih dekat rumah aku? Kenapa nggak di sini aja dekat rumah aku? Si anjing. Semua mau dekat rumahnya ya? Iya. Jadi ada satu agak lucu nih. Satu orang ada bilang, kenapa nggak di daerah sini aja? Aku biar bisa sekalian jemput anakku les sekolah kayak gitu lah kan. Terus kawan kita juga.
kenapa nggak dia nyindir nih, bukan sarkas lah. Mendingan di rumahku aja lah, selain aku angkat jemuran. Jadi Kalau bicara malas gerak, semua malas gerak. ini sebenarnya yang paling aneh bagi aku. Ini metal apa mau kayak mana nih ya kan? Di saat 90-an lah kita bilangnya, itu kan transportasi pribadi itu langka. Hanya orang-orang tertentu atau orang-orang mapan lah yang punya transportasi pribadi ya. Kita nih angkot rame-rame. Kita mau ngumpul tiap hari Minggu atau tiap hari apa. Sekarang udah ada motor masing-masing, bahkan 5 di satu rumah motor. Kereta lah kita bilangnya. Itu pun nggak mau. Kayak gitu loh. Maka itu agak jadi tanda tanya gitu kan. Kenapa? Semangatnya kenapa dulu itu lebih menggebu-gebu ya? Padahal fasilitas transportasi masih kurang ya kan? Dulu ya kan? Gak ada transport, mungkin kita ada ojol. Berarti sekarang di metal-metalan lah gitu gue bilang ya bang. Ada nggak maksudnya? Ada nggak sih ritual yang biasa setiap minggunya nih kita ngumpul nih gitu atau apa? Ada nggak sampai sekarang gitu? Sekarang ini nggak ada. Nggak ada. Sekarang ini nggak ada. Kenapa tuh bang? Iya mungkin ya tadi menurut abang kenapa gitu? Mungkin ya kayak tadi tuh di sana pun ngapain gitu-gitu aja. Iya. Dia kalimat gitu-gitu aja tuh agak membingungkan ya. Sementara dia mungkin pernah melakukan yang gitu-gitu aja tadi tuh di kopi-kopi lain atau di kafe-kafe lain yang begitu-begitu aja gitu. Sementara dia untuk kita berbaur untuk sama sharing-sharing segala macam kayaknya mungkin merasa udah paling tahu kali ya kan dari media ya. Merasa paling tahu mungkin so tahu ya. Ya kan. Jadi nggak perlu lah sama abang-abang itu, kita udah tahu kok, tinggal enter udah tahu kok kita. Mungkin nggak perlu lagi nih nongkrong gitu ya. Lagi. Aku bisa kok ngakses ini di rumah aja gitu ya. Itu mungkin ya. Mungkin lah salah satunya. Berarti abang setuju ya kalau nongkrong itu penting untuk anak-anak band ya? Kayak penting sih, cari relasi juga kan. Karena itu dari perkawanan dulu ya kan. Iya, kita ketemu kawan-kawan, bisa relasi, bisa dapat channel, bisa manggung dari situ. Menghasilkan gitu, sesuatu. kan. Setahu gue juga di Jakarta lah kita bilang atau Bandung. Kenapa kita bilang musik orang tuh lebih maju dari kita gitu bang ya? Secara ininya kan, lebih terstruktur. Mereka ada rutinitas itu juga. Medianya jelas segala macam. Karena menurutku pribadi orang tuh jelas kayak ruang kreatifnya ada nih yang betul-betul aktif. Setiap minggu buat, orang tuh ngumpulnya tahu nih gimana. Nah kalau udah ngumpul nih semua, kan lebih enak gitu kan bang. Nah mereka pun kadang di saat nongkrong itu bisa membuat satu pergerakan. Iya, Contoh pasti, event atau gigs kecil ya kan, yang berarti notabene itu aja berarti yang main kan. Nah jadi aku percaya dengan gini sih, ketika kayak media sosial lah kita bilangnya. Mungkin kalau kau jarang posting, aku jarang. Jadi pada saat aku hari ini mau lihat Instagram, aku nggak bisa ngeliat postinganmu. Saya nggak, karena aku jarang posting. Bisa terlewatkan itu. Tapi kalau tiap hari posting, mungkin aku bisa ngeliat postinganmu. Apa namanya sih? Algoritma gitu lah ya. Jadi ketika kau sering rajin posting, di saat jam berapapun aku ngeliat buka Instagram, aku bisa terlihat selalu muncul. Nah, sama kayak kehidupan nyata. Ketika kita sering nongkrong, aku mau bikin acara, yang aku ingat pasti siapa? Kalian, misalnya gitu. Yuk, Benu main yuk. Karena kalian sering nampak di aku nih. Betul. Tapi yang jarang itu bisa terlupakan kadang. Nah, itu juga salah satu faktor yang tadi itu kita perlu relasi, perlu link, perlu channel. Dengan nongkrong kita bisa jadi ya bisa dibilang job manggung bisa jadi ada aja gitu kan. Dari situ sebenarnya langkah awalnya dari situ gitu, menghasilkan apapun gitu dari situ. Karena ya aku yakin kali di media sosial tuh memang lengkap, cuman pasti ada sih yang nggak ada kita jumpain dari sehari-hari itu. Tatap muka itu yang lebih asik bang. Iya betul. Kreativitas itu nyambung ya kan, ngobrol tiba-tiba bikin sesuatu gitu ya. Kan ada apanya kan, tak kenal maka tak engon ya kan. Kayak awal-awalan kami bikin YouTube ini, daripada kita nongkrong cakap-cakap berak, bagus kita rekam aja. Jadi abadi ya. Jadi dokumentasi kawan-kawan juga kan. Betul. Kak pun dari ini kan nggak sebatas ini aja kan. Tadi ada intro kita ngobrol. Mungkin setelah dari sini outro-nya ada juga kan, ngobrol lagi kan. Nggak langsung pulang juga. Aku lebih senang malah itunya gitu. Nah, Bang Diki sekarang
kita tahu dengan image yang sangar gitu segala macam, becela, betul-betul metal. Akhir-akhir ini, friend, Bang Diki buat konten. Aduh. Buat kontennya komedi. Iya, Bang. Itu kan Aku patah kali itu kan. nengok pertama itu, Bang, plot twist itu, Bang. Nggak tahu aku tiba-tiba Bang pakai baju Wiro Sableng itu. Oh, yang Wiro Sableng iya. itu ya? Kayak mana idenya itu, Bang? Pertama itu, Bang. Akhirnya bikin Kenapa? konten-konten Ya, kreator gitu. kenapa Wiro Sableng. Komedi. Kenapa Wiro Sableng atau kenapa konten itu? konten dulu Konten, lah? oh. Ya. Kenapa tuh akhirnya abang memutuskan, oh aku konten lah nih. Seorang Bang Diki loh ini. Image abang tuh kan gahar gitu. Kawan-kawan yang lain banyak komplain apa sebenarnya. Tapi ketawa juga deh Bang. Oh, nggak tahu sih kenapa tiba-tiba karena kan sejujurnya di akun aku terus aku malah nggak males ngeliat-ngeliat yang kayak tadi tuh politik apa segala macam. Cuman pas giliran yang berhubungan dengan komedi aku nempel langsung. Komedi itu yang aku liatin, mau itu siapapun itulah yang di artis komedi itulah ya banyak lah kan komedian di luar dulu. Ya, aku lebih suka ke situ, ketawa-ketawa sendiri, bahkan istri aku juga sampai bilang udah kita cari aja lah ya. Gara-gara konyolan aku hal-hal yang bodoh itu gitu lah kan. Cuman Sampai segitunya. jadi aku suka di situ terus bikin kayak gini lucu nggak nih? Coba bikin. Ya udahlah bikin, akhirnya gitu aja lah, refleks gitu aja, nggak pernah punya komitmen aku seperti ini, enggak. Memang iseng mau bikin aja, suruh sendiri aja. Terus kawan kan, ayo, ya udahlah. Nah kebetulan kemarin ada lomba dari salah satu brand minuman alkohol kan. Kita coba yuk ikut, istri bilangin ini ikutin ini lomba ini ada gini. Istri ngasih flyer itu kan, ada lomba ini. Ayo kita bikin lah, sampai 3 materi lah dibuat tuh. Salah satunya bikin menang, ya makin udahlah bikin lagi lah. Itu menang Bang? Juara 4 sih kayaknya itu. Oh iya. Dapat motor. Akhirnya ketagihan. Nggak ketagihan juga sih, mana di saat males sih males, udah gitu aja sih, nggak jadi acuan. Karena emang ada event itu aja. Terus pas ada bahan bikin, nggak ada bahan dah selalu aja Tapi kan nyantai gitu. respon kawan-kawan yang lihat kan rame, Bang. Kenapa nggak diseriusin, Bang? Biar kesarian aja dia sih. Tunggu aja gitu. Kalau sekali ngupload meledak ya kan. Padahal nggak ada bahan ya kan. Nggak sih, bahan ada, cuman nantilah. Apalagi sekarang ini kemarin hampir seminggu berturut-turut aku nyelesain rekaman gitar, jadi nanti dulu lah itu. Memang nggak difokusin gitulah gitu. Lucu. Kalian tengok ya di Instagram Bang Diki apa Bang Devin Verno. Cuman kalau Wiro Sablengnya itu berawal dari kemarin kawan-kawan dari TWBW kan ada bikin acara ngajain juga, itu namanya kostum party kalau nggak salah. Oh kostum, emang ada kostum party. Kostum party bawa motor custom ya, jadi motor customan tapi bawa aja pakai kostum. Kostumnya kemarin tuh kalau nggak salah superhero ya kalau nggak salah ya. Enggak, bebas lah kayaknya. Kirain itu ide random aja. Memang dengan ide ceritanya skenario-nya gitu udah aku bikin. Karena kostum party itulah, jadi bawa motor chopper, motor custom, aku pakai Wiro Sableng lah gitu lah kan. Nah dari situ udahlah sama Gucai, udah Bang pakai aja Bang, pakaian putih Abang kemarin tuh Wiro Sableng, nah gitu. Jadi udah nempel aja di kini Wiro Sableng nih gitu lah. Kocak tuh. Nggak bawa apa ya kampaknya ya. Iya, patah. Ada pula yang cemong tuh lagi. Tuyul keluar Iya. terakhirnya. Karena memang nggak tahu lah ya, kok terjadi sama aku kali ya. Mungkin kok berhubungan dengan karya, insight-nya kecil gitu loh. Yang nonton ataupun yang bukan gila like atau gila ditonton ya, maksudnya nggak terlalu peduli sih orang gitu. Tapi kalau hal-hal yang bodoh gitu peduli ya. Mungkin senang ya mereka mempermalukan aku gitu ya. Mempermalukan. Nah ini Bang, aku akan selalu kutanya ini sama siapapun yang ku ajak ngobrol gitu. Kan Abang dalam ngeband lah gitu. Siapa sih 3 band nih yang menurut Abang respect nih sama pergerakan mereka gitu? Untuk Medan atau Untuk lokal kita, Lokal. Medan. Apa 3 band yang menurut Abang ini nih kalian dengerin nih secara pergerakan Pergerakan oke gitu. udah pasti itu Tulang salah satunya. Oke, Tulang Ini berarti ya. bicara pribadi lah ya. Jadi soalnya mau bilang band kayak Tulang personal? banyak kali bandnya ya kan, bingung mau yang mana kan. Ada 100 band. Tulang, oke tuh Tulang,
Tulang. Terus Kedua. si orang Ito, Madafaka, Apa? terus orang Lepot tuh, Oh, fingerprint. fingerprint. Nah, 3 itu pentolan yang masih eksis sampai sekarang, masih peduli dengan skena, masih mau berdarah dengan skena. Setuju. Nah, Aku itu juga sih, setuju sih. 3 itu bagi aku itu. Karena emang orang tuh konsisten juga kan buat event segala Ya, macam. kalau dilebihin boleh lah si Ucup tadi satunya enggak Ucup. Siapa? Ucup? Ucup salah. Semua satu. orang Bang, juga ya, nggak usah sebut dia lah, Bang. Masa ya, nggak penting ya? Ya, nggak penting. Nanti kan aja kan Johnny kan dia kata. Atau sensor aja nanti ya bagian itu. Itu lah. Bang, selain ngeband nih Bang, ini kan kita di kafe. Oh ya, Kafe apa ini kita nih Bang? aku bingung mau nyari mapnya tadi. Apa namanya nih, Bang? Banyak aja Soalnya ya. aku Banyak, yang ada. abang buat di Instagram kan all dark itu kan. Tato Tato abang ya, kan. udah tato, ada lataring iblis, ada sudut 69, macem lah. Kalau nama kafenya sudah 69 itu. Kopinya itu QR code itu. Tapi kalau sudut 69 Oh, itu berarti nama banyak keseluruhan. ini ya, banyak ini. Abang tato artis juga berarti Bang? Iyalah, mau jadi tato artis lah. Udah banyak pasien nih Bang? Pasti mau macam dokter ya. Ya lumayan lah. Nggak pernah diceker pula kemarin kan. Ya kan, mungkin Udah tahu jumlahnya ya kan. Ada lah, ada banyak. sekalian promosi ya kan? Berarti udah lama juga. Yang pasti lebih banyak klien aku daripada album Ucup. Si. Gitu ya. Kalau Ucup ya. Nah, masih ada keunggulan aku Ucup. Nah, Bang Dik ini selain apa lagi Bang? Selain abang ngeband, terus nato lah. Pernah ikut aku juga apa bukan ikut sih maksudnya mural-mural juga. Oh, Bang mural juga? Mural sama istri juga. Gila Dua. kali. Oh iyalah ya, mural. Ya, Tato anak-anak ya Bang? tato anak-anak ya mulainya nato itu dari istri. Aku belajar dari istri. Oh istri abang pertama malah. Berarti Jadi kakak anak seni rupa nih? dia otodidak juga sih dari keturunan dari papanya kan emang jago juga gitu kan. Jadi aku murid yang kurang ajar, menikahi gurunya sendiri gitu ya. Nikahin guru. Jadi dia ngajarin aku nato, ya udah aku nato sekarang, tapi dia udah nggak mau lagi, dia lebih ke piercing aja gitu. Tadi kan aku nanya 3 band tadi kan, kayak atau 3 Yang sosok lah oke. yang. Nah ini kebalikannya Bang. Cuma ini 3 band yang menurut abang nggak ngelaga, maksudnya apa sih band yang abang nggak suka di Medan dan sekitarnya gitu, dan kenapa gitu? Ada nggak sih gitu Bang? Shadow Garpu Anjir. suka aku. Itu aman kayaknya. Shadow Garpu gak suka tuh, kenapa tuh? Kenapa? Gak suka masih gucai katanya, tenggil lah. Nggak seru ya? Masuk apa ya? Nora aja sih gitu. Nora deh? Nora. Edon, Nora, Edon enggak lah, enggak. Buat konten ya akhir-akhir ini ya. Konyol gitu kan. Anjing ini ngapain gitu kan. Anjing Terus buru beragak. Kita berusaha pengen muda loh, dia berusaha pengen tua di kontennya kan anjing Dan ngapain rame ya pula gitu. Bang, sampai Lagi viral pula dia. berapa? Iya, rame pula ya udahlah apa lah. Nanti ada duitnya Bang. Ayo gas. Oke, 1 Apa lagi ya? sendok garpu ya kan. 2 Ya nggak suka ya. Aduh. atau kritik abang lah, karena abang nyebut bandnya nih, aku nggak suka ini Payo karena nggak? ini nggak ada karya atau ini iya. banyak apa Belum gitu. kena. Belum kena. Kranium. Wih, kranium ya. Yes. Kranium. Kenapa tuh Bang? Dan lama ini ya. Iya, karena bandnya udah ada lagi. Maksudnya gini loh, mereka merasa masih ada kali ya mungkin ya. Ditanya mungkin masih ada, mungkin ada lah. Tapi di mana gitu loh. Mana? Sementara itu salah satu band favorit aku gitu. Yes. Kenapa kok hilang ya? Kok hilang gitu kan? Kok malah aku yang capek ngurusin skena yang udah kalian bangun gitu. Oh. Kan mana gitu. Itu juga tuh itu. Oh berarti Kranium salah satu sosok ini lah Bang ya. Maksudnya yang menginspirasi abang awal-awalnya Iya, untuk sampai bergerak. sekarang gitu kan ya mereka band keren itu loh gitu kan, itu luar biasa gitu ya, tapi ya itulah Itu yang buat ini ya, kayak jadi kesel gitu ya. kesal Kenapa gitu ini? kan, luar biasa kesal lah dan aku bisa nih Historis gara-gara panjang dia. sama kranium ya Bang? Ya pastilah karena kan ya aku masih belum bisa berarti kan band aku dulu masih belum ada apa-apanya, mereka udah oke gitu kan, dan ngelihat sosok mereka tuh
jangankan mereka pas main loh, saya mereka pas lagi satu tangga di panggung itu, jek, wah gitu loh langsungnya, ibaratnya gitu Satu kan. tangga. Satu tangga ya itu, Satu tangga. ibaratnya kok kayak Itu parah kali loh itu kayak satu film tangga. swasta langsung gelap tuh langit kan, Dramatis dia. dramatis tuh, itu sangat disayangkan Berarti sih. patah hati ceritanya Bang Diki soal Oke, berarti apa tadi yang pertama Bang? Sendok garpu, Sendok garpu, cranium, kasihan sendok garpunya sebenarnya gue cayanya sih, jadi kasihan sendok Public garpu enemy. ya. Jadi public enemy dia. Nah, terus yang berikutnya siapa lagi? Siapa ya? Aku yakin Bang Diki pasti banyak nih. Nggak tahu sih aku satu lagi. Oh nggak ada ya? Nggak tahu satu lagi. Nyerah. Nggak nyerah ya? Karena banyak udah tuh. Banyak. Nah, itu kan 3 band tadi kan soal yang setelah yang Bang Diki nggak suka. Oh ada satu lagi. Apa nih? Ini tanggal juga nih. Tengil nih. Siapa? Vintage Glasses. Vintage Glasses. Iya. Kenapa tuh Bang? Kenapa tuh? Ditabraknya Bang naik motornya. Oh, dendam pribadi. Gini loh. Aku nggak pernah aku pernah ditato pada saat manggung. Lagi manggung ditato pernah. Ini manggung ditato. Lagi manggung, tapi nggak pernah mentato lagi manggung. Ini belum nangkap apa Ya, nih? Gimana? Aku pernah ditato, Ya. tapi lagi manggung. Mah. Ya kan? Live ini ya. Lagi manggung. Ya kan? Tapi nggak pernah pas aku manggung, aku nggak pernah mentatuin orang. Iyalah. Nah si VJs, Glasses, di keseharian dia kan motor-motoran, custom, ngebengkel, ngelas, segala macam ya kan, ngegrenda, Image-nya itulah. ya kan. Ya. Ya tapi ngapain dibawa-bawa ke panggung gerenda-gerendanya itu gitu kan? Apa ya? Nggak usah, gitu. lah, udah taunya orang itu. Ini tahu nih kan. orang ke orang bengkel. Nggak perlu juga aku harus mentatu diri orang lain di saat manggung gitu kan. Bisa menunjukkan Ke kali ya. situ. Ke situ Penting rupanya. kali gitu loh, Di gerenda. situ poinnya rupanya. Aku pun bisa ngerenda Bang. Nggak berani juga ya. Itu dia tuh. Kayak apa sih ini gitu ya kan. Kasih nanti kena orang matanya gitu. Tapi itu salah satu dari gimmick lah ya. Gini. Bang, kalau untuk lagu sekarang ini yang lagi abang denger apa nih bang? Di luar metal-metalan bang. Kita kan pengen tahu juga nih, apakah Bang Diki ini ada sisi melankolisnya juga ya kan? Mana tahu dengerin lagu apa gitu, lagu Raisa ya kan? Itu nggak pernah sih. Ya nggak tahu. Mungkin yang paling sering ST12, Armada. Ini serius nih bang. Pasmada. Ya serius. Aku suka dengerin. Pasmada, Armada, ST12. Anjir. Mungkin kalau bulenya kayak karena istri aku suka Lana Del Rey, aku jadi ngedengerin Lana Del Rey. Apa lagi ya? Ya Mr. Big lah, Mr. Big masuk agak ekstrim. Kenapa ST12 bang? Itu pertanyaannya. Nggak ada band yang lain Lah gitu. kan sesuai dengan nama band MK. Oh. Melayu kali. Iya. Malaysia kali. Nah itu kan internasional ke nasional, lokal. Apa karya yang abang suka nih? Dari karya lokal kita. Dispenser. Ini sesi apresiasi lah kita bilangnya. Jujur aja dengerin band lokalku jarang. Kenapa? Aku lebih suka mengkoleksinya gitu. Sih. Ya dengerinnya jarang aku. Tapi bukan nggak tahu ya tahu. Cuman kalau rutinitas untuk ngedengerin satu band satu hari itu nggak sampai segitunya kali sih aku. Analis juga gitu kan. Maksudnya yang abang ini keren nih lagunya gitu. Itu Ada nggak sih? salah satunya tuh lagu si Jin tuh yang Stockholm Syndrome tuh. Aku yang dengerin baru juga, tuh, yang baru rilis. karena memang ada, walaupun aku nggak suka Jin, maksudnya gini, aku nggak suka band yang ada suara cleannya. Oh iya tahu aku ada Si Jin kan ada kan. Nah, pada saat lagu mereka sebenarnya apa sih kok ada cleannya gitu loh si Jin ini gitu kan. Cuman memang pada saat lagu yang bagian cleannya itu gampang diingat gitu loh. Gampang diingat jadi aku jadi ngedengerin lah gitu kan. Itu salah satunya. Terus Stockholm si Syndrome dia. Easy Ride-nya VJS. Oh Vintage Glasses. Easy Ride-nya itu ngambang kali ya dengerinnya, asik lah. Terus satu lagi
si Psychotic Villager. Psychotic Villager. Itu pun aku nggak ngedengerin secara langsung, dalam Aku artian juga aku suka sih. didengerin dulu nih dari kawan-kawan. Misalnya kalau lagi muter playlist itu, lagu siapa nih? Lagu si ini, Psychotic Villager. Ih, horor ya, lagunya keren ya gitu ya kan. Jadi akhirnya ngedengerin juga, cuman ya nggak seintens yang si SC12 tadi sih. Lebih ke situ Bang ya. Lebih ke ST12 ya. Berarti lagu Dispenser Abang nggak suka ya? Bukan nggak suka, aku Nggak tahu. suka aja bilang. Oh boleh. Itu tahunya tuh lagu dia, aku lebih suka dengerin dia pada saat manggung sih. Wih, Itu lagu apa tuh? Apa kau ini apa? Sorry, apa sih? apa yang salah? Ya, apa yang salah itu. Kayak gampang aja langsung Iya, diterima lengket gitu. Nempel ya bang. Nah, di kita kan banyak subgenre ini Bang di Medan kayak meta Balik ke atau genre kayak lagi nih ya? Madafaka tadi dengan apa nah hardcore-hardcoreannya, tulang dengan pang-pangannya dan lain-lain. Kita lebih bagus gitu atau ini sih Bang gitu? Atau Berbaur aja gitu. berbaur nih kita semua di apa nih? Abang lebih nganut yang mana nih Bang? Sebenarnya kalau sekarang ini kan anggaplah beberapa skena itu agak terpuruk lah ya kita bilang ya. Terpuruk. Ngedrop lah ya, terpuruk gitu lah. Contoh di metal nih yang memang agak minus sekali band-band metal ini. Bahkan skenanya gitu. Pengen denger ya? Justru sebenarnya itu nggak salah yang dilakukan mereka. Iya. Ya. Nggak salah ya? Nggak salah, dan itu sebenarnya jadi acuan, mungkin dari skena metal jadi acuan. Kita harus buat seperti itu loh gitu. Buat seperti itu dulu, setelah gimana caranya, setelah besar atau setelah rame, baru kita berbaur boleh gitu. Nah mungkin pun alasan mereka bukan nggak mau ngajak mungkin ya. Mereka mau ngajak dari skena metal misalnya. Cuman mau ngajak siapa mau diajak? Mana bandnya gitu. Terus adalah bandnya, tapi kalau audiensnya cuma dikit sama aja gitu kan. Tapi Bang Diki sendiri main nggak ke scene-scene yang lain? Main juga. Nggak serutin juga lah kan. Cuman ya kita kadang selalu ketemu gitu kan. Ya udah lo segala macam, dan aku ngelihat, dan ketika mereka bikin kegiatan ya aku datang gitu kan. Yang ngelihat anjing lagi Kalau- bikin acara gitu. Kalau kan. sebenarnya bang, Puas lah. kalau menurutku scene-nya ini sebenarnya hidup ya kan, di Kota Medan itu jalan. hidup. Tapi poinnya kreativitas yang di dalam Menurun, yang ngedrop ya kan. karena Akhirnya kayak kita mau buat apa nih, karena kreativitas kita pun ngedrop nih ya, kan, gitu. mau dibikin acara khusus metal pun ya bandnya cuma dikit gitu kan. gitu. Makanya kalau si Tulang udah rutin dia tiap minggu bikin, akhirnya merajalela besar gitu ya kan. Sekarang Sito sebulan sekali atau beberapa bulan atau bahkan seminggu sekali juga pernah. Ya lu tinggal kita nih, seharusnya kalau aku pribadi ya sedih sebenarnya gitu kan. Anjing, mereka rutin, kita nggak pernah gitu ya kan, kita nggak pernah buat gitu. Nah jadi kalau misalnya ada nih tanggapan dari luar nih bang, abang aja main band sendiri gitu ya. Itu gimana tuh bang? Nggak ada urusannya bangsat lah gitu kan. Nggak ada urusan sama bangsa. Ya bandnya sama pembuat acara atau gigs maker sama band itu jangan disamain kan gitu kan. Mungkin Ya, paham. aku bikin acara, aku sama kawan-kawan gitu kan bikin acara Jungle Distortion, yaitu aku menyingkirkan nama band loh. Itu ya pribadi aku dengan kawan-kawan bikin acara ini gitu loh. Bedain nih. Bedain gitu kan. Bedain ya kan? Nah, ketika bahkan aku juga jarang mau aku bikin acara, aku main juga tuh jarang gitu loh. Oh gitu ya. Apalagi yang misalnya momen acara yang perdana gitu lah kan, kayak Jungle Distortion misalnya gitu. Udah lah mereka dulu main, kawan-kawan dulu yang main. Kita ngurusin aja dulu panitia. Kita di belakang layar aja dulu. Ya. Nanti setelah itu baru kita main, nah gitu kan. Jadi nggak bisa digabungin gitu kan. Seharusnya aku aja ini sendiri aja masih ngeband loh. Kalian yang berlima masa nggak ngeband lagi gitu. Itu aja sesimpel itu aja Sebenarnya itu gitu kan. pukulan sih bagi orang tua ya. Aku aja sendiri tetap jalan nih gitu. Aku sendiri nih kan gitu ya kan Masih bang. mau ngeband gitu Mau kan. ngeband ya kan. Nah itu tadi Bang Diki kan nyenggol Jungle Distortion. Berarti Bang Diki ada buat pergerakan lah ya kan di kayak event segala macam. Selain Jungle apa aja Bang yang udah pernah dibuat Bang? Buat jejak lah ini bang. Macam ada Seek and Destroy, kemarin udah Seek and Destroy. sampai ke 9 kali itu. Oh 9 volume ya. Terus Madan Bawah Air, itu 3 Madan Bawah volume.
3 volume, terus ini Indonesian Dead Fest baru Oh, sekali. Medan Bawah Air tuh yang di kolam renang tuh bang ya? Iya, Nabontar Oh, iya, itu, iya. Marendal itu. Keren tuh. Asik Nah, lah. kita tadi nyinggung event-eventan nih bang. Itu akhirnya main di Hammer Sonic 2023 itu gimana tuh bang? Karena dia aja. Karena dia aja gitu aja. Dia aja main. Sesimpel itu ya. Karena kan festival gede di Indonesia kan. Entah mungkin Jarang-jarang. mungkin mereka salah manggil itu, nggak tahu juga. Oh itu nggak submit bang ya? Bukan, Enggak, diundang ya? diundang. Jadi keren mungkin perwakilan kali ya, perwakilan di Sumut ya mungkin ya. Karena mungkin ngeliat track record dari Kawat sendiri ya. Karena sebelumnya kan aku lupa ya siapa yang pertama kali. Yang pasti kan kayak Fingerprint, Jin, Pargoci itu udah pernah sebelumnya kan. Ya mungkin saatnya sekarang ini Itu ada Gantian Mas. Perdana dia bang. siapa nih? Si MK. MK. Iya. Hammer Sonic loh. Dan salutnya itu mungkin kayak untuk di Medan itu mungkin mereka tahu tuh kayak bagusan gantian lah. Nanti nih tahun yang bulan Mei nanti nih entah siapa dari Dan Medan. seharusnya emang gitu bang ya? Iya, jadi fair lah gitu. Biar tahu nih rasanya kan gitu bang. Nanti Bisa. di bulan Mei siapa lagi nih yang dipanggil nggak tahu nih kita kan belum tahu. Siapa. Gimana bang rasanya bang main di situ bang? Kalau udah pastilah seneng lah ya kan. Pasti ya. Udah pasti seneng lah ya, karena ibaratnya kalau kemarin tuh ada ibaratnya itu untuk umroh atau umrohnya metal metalan lah gitu dia. Iya, maksud gue Hammer Sonic ini kan event bergengsi lah gitu. Event metal terbesar di Indonesia ya. Mungkin Yes, weekendnya Asia ya. weekendnya Indonesia kali bang. Iya betul Iya betul. kan? Akhirnya Indonesia lah kita bilang Hammer Sonic ya. luar biasa sih itu. Nah ngomongin soal panggungan nih, panggung yang kan tadi kayak Hammer Sonic menurut abang berkesan lah gitu kan. Apalagi bang kayak event-event yang menurut abang Wah ini keren nih. asik nih. Oh, mungkin event kayaknya terkesan besar ya. Iya. Mungkin kalau panggung aja lah, Oh iya, panggungnya panggung. MK yang berkesan banyak lah. Salah satunya itu ya kayak Medan Bawah Air, pasti Medan Bawah Air. Terus G30 SPR. Oke. Itu waktu di pantai ya, Bu? Sigur Danau Toba sama Di sih. pantai. Iya, Ya, pantai itu berkesan bagi MK. Karena ya momen kan. Kenapa kecebur abang gue? Enggak sih, walaupun sebenarnya sayang sih kalau malam Karena mainnya. tuanya bagus di sana. Iya. Mungkin kalau siang tuh seru tuh view-nya danau gitu kan. Keren ya. Tapi itu Oh iya malam tuh ya. Ya. terus Nias juga. Nias lebih ke liburannya sih. Acara apa tuh bang? Ini ya. Udah lama itu metal-metalan juga. Cuman tuh berkesannya tuh karena main tuh 2,5 lagu. Dimatiin setengah lagu. Enggak dimatiin sih, disuruh stop sama pendetanya. Buset. Karena Kenapa? rupanya itu aula gereja dipakai gitu. Ya mungkin ada izin, cuman ya Bermasalah ya. iyalah mungkin pas rutang musik kita main Emang betul-betul dimatiin tuh bang? Pas ya main? berhenti stop. Jadi Kenapa nggak koordinasi ya di sama depan panitia gitu? panggung tuh udah apa itu kok baju-baju pastor gitu. Apa tuh? Ya, akhirnya liburan aja jadi berkesan tuh 2,5 lagu. Tapi bang kayak pertanyaan paling klise kita bilang bang ya. Dan rasaku semua anak band setuju nih sama pertanyaan ini. Apa tuh? Yang sering selalu ditanyain. Kenapa band Medan gitu? Dari dulu tuh nggak ada nih yang betul-betul nasional dan masif. Maksudnya Abang gimana nih tanggapan abang? maksudnya nasionalisme atau gimana nih? Yang kita band lokal Medan lah, yang emang betul-betul Menasional gitu. menasional dan semasif itu kayak terkenalnya terkenal apalah gitu. Oh. Kayak seterkenal 420 lah. Dikenal atau Noah lah. 12 lah. Kenapa ya? Ada nggak sih gitu? Atau kami nggak tahu nih, ada nggak menurut abang? Belum sih, Belum ya? Bahkan kayak sebenarnya menasional nggak tahu ya kategori nasional atau enggak ya, cuman Ya kalau nasional kita bilang kan berarti semua band kayak nasional berarti sih. memang kayak seleb gitu lah ya dia. Iya, yang betul-betul masif nih di semua pelosok kedengaran Tahu lah. nih gitu. Apa ya, mungkin karena nggak siap aja kali ya. Contohnya kayak gini, dari mungkin kalau kita masih, menurut aku nih ya, masih di stay di Medan, kita kalah di media. Oh gitu. Kalau di media Tapi yang bukannya memang- ini bang, bukannya sekarang malah lebih peluangnya lebih besar, kita semua bisa platform juga banyak ya kan? ini nih itu. Bukan Ya, kayak dulu kan iya, betul. standarisasi. Cuman mungkin spreadingnya yang belum maksimal. Mungkin ya bagi aku. Terus Kita kekurangan media bang ya. itu Apa satunya teman, ya? kan. Ataupun kita nggak
sebenarnya gini, dibilang kekurangan nggak juga sebenarnya. Cuman kita nggak bisa, mungkin beberapa poin nggak bisa memanfaatkan sebuah media atau beberapa media. Memanfaatkan gimana nih maksudnya? Ya contoh lah, contoh ya media apa di Medan, contoh apa surat kabar di Medan aja lah dulu nih ya. Itu ya kita anggap aja itu digital ya, yang udah lumayan gede misalnya kayak di Instagram mungkin adalah salah satu yang kurang lebih seperti itu gitu kan. Nah, mungkin kita nggak bisa nggak mau memanfaatkan itu juga. Memanfaatkan fasilitas itu untuk saling Berarti kolaborasi. Iya gitu. Bicara soal manajemen nih bang ya. Iya. Kita bisa manajemen juga. gimana? Jadi ketika kita mau nge-boosting sesuatu kan kita harus bekerja sama dengan media-media ini. Mungkin momennya itu di saat ada momen misalnya ngeluarin album aja, tapi nggak setelah itu udah selesai gitu loh. Nggak continue gitu. Jadi jadi pakai aja ya kan. Dan iya, terlalu betul. flat ya bang menurut bang. Flat. Jadi akhirnya mungkin nggak terboosting sampai ke umum lah. Terus satu lagi mungkin alasannya mungkin ya karena kita nggak di ruang lingkup ibu kota yang gimana ya, kalau di sana kan kayak di Jakarta kita bilang kan mungkin dari media, dari pergerakannya, dari mindsetnya, dari kegiatannya semua kayaknya lagi membara terus tuh, nggak pernah ada padamnya gitu loh. Jadi yang akhirnya terblow up kemana-mana gitu. Senggol-senggolan pun mereka tetap ini ya dalam ya konteks yang tetap positif nyantai gitu gitu lah, gitu kan. Mungkin itu juga faktornya. Tapi aku nggak bisa mastiin mana yang benar mana yang salah. Cuman itu hanya opini aku aja gitu kan. Ya, jadi mereka lebih pandang. Terus mungkin juga kita ini belum bisa dijadikan kiblat dari masyarakat kita sendiri. Kenapa bang? Ya itu jadi pertanyaan juga sih sama aku sebenarnya kan. Jadi ketika anak sekarang inilah kita bilang regenerasi ataupun kita sendiri mungkin kita lebih menuju ke sana nih, ke pusat kota kita bilang kan. Oh ini aku meniru ini. Yang akhirnya dari kitanya yang di lokal sendiri kayak tersingkirkan dulu nih. Karena si A ini lebih ke situ pandangannya gitu, lebih ke pusat pandangannya, tidak mempedulikan dengan si band di lokal ini yang akhirnya band lokal ini standar begitu aja gitu. Contoh dari segi merchandise, dari segi penjualan merchandise dan fisik gitu lah kan, mereka lebih peduli membeli di sana pada membeli di sini gitu. Yang akhirnya kesadarannya. Mungkin gitu. kita balikkan ke kita dulu sih gitu bang. Kayak apa sih yang salah dari cara kita menjual gitu? Ucap juga betul tadi ya. Apa yang salah kata gitu. Dia lagi. Packaging juga gimana? Tapi itu mungkin proses lah kali ya. Jadi kita pasti berusaha untuk senasional tadi itu. Ya mudah-mudahan ada. Ya ini kayak kita juga udah dilirik sebenarnya kan di Medan ini karena dalam waktu dekat ini beruntun kali nih Medan sebenarnya dilirik. Ya, bang ya. Iya, mungkin orang nggak pernah ke situ menilainya, cuman dari awal kayak ya contoh kayak MK ke Emersonic, Fingerprint ke Rockin Solo kemarin, Jin yang kemarin ikut ke Wakan, tesnya tuh kan, terus Vintage Glasses yang kemarin acara custom pokoknya acara di Bali lah, motor-motoran juga ikut main juga Vintage Glasses. Intinya masih eksis di event-event gede Indonesia ya bang. Betul, memang kita nggak selebriti yang lain itu kan, cuman setidaknya kita udah dipandang sih. Adalah perwakilannya kan. Setidaknya kita terus bergerak lah gitu ya, ada berproses lah. Perwakilan dari Medan itu ada gitulah. Terus yang aku menarik soal Bang Diki ini kan, Muntah Kawan ini kan death metal kan kita bilang. Setelah aku cari-cari death metal itu kan, atau black lah kita bilang, itu kan dekat kali sama soal sekte ini bang. Oke. Pengen gak aku nanya ngomong soal itu, ya, sekte. Yang banyak dibilang kayak satanis atau apa gitu bang. TST ya. Nah, gimana bang soal image kayak gitu? Apakah sebetulnya Bang Diki satanis? Apa judulnya kami bikin nanti itu bang? Satanis. Kalau pribadi aku sih, aku susah juga ngomonginnya. Dibilang satanis nanti makan lontong juga lebaran ya kan. Mungkin aku lebih nggak mempercayai dengan konteks
religiusnya. Ya religius lah ya, karena aku juga nggak sepakat sih dengan ketika kita lahir. Ketika kita lahir kita di stempelin Kristen, Hindu, Buddha, Muslim. Tapi aku nggak sepakat ketika dewasa aku memilih nggak diterima gitu loh. Itu nggak sepakat. Maksudnya memilih keyakinan masing-masing gitu, mau satanisme, mau itu ateis segala macam. Karena ibaratnya kan gini, ketika di 17 kita bisa memilih, kita bisa berpikir kita harus kemana, mau apa gitu lah kan. Tapi ternyata budaya kita itu udah lo, kau flat, kau dirantai, udah kau seperti ini aja, kau terlalu dikekang gitu Bang. Iya, nggak bisa eksplor, nggak bisa memilih gitu kan. Jadi kayak jadi keyakinan keturunan. Ya, agama keturunan dogmatis gitu lah. Itu nggak kurang sepakat pribadi aku gitu. Jadi kalau nanti pertanyaan mungkin ada kawan-kawan nanya, jadi bang kalau nanti anak abang gimana? Silakan lah anjing. Kasih hak kebebasan untuk memilih gitu bang. Iya, karena aku udah punya komitmen seperti itu gitu kan. Ketika anakku dia nanti dewasa mau ateis mau apa ya terserah. Yang penting kau tanggung jawab dengan apa yang kau pilih gitu loh. Nah itu dia. Ya kan, sama kayak tatoan, suami istri bertato, pasti orang-orang lain mencibirin. Gimana anak soal nanti prinsip masing-masing lah bang ya. Ya ketika nanti dia dewasa, ya silakan kalau mau seperti itu gitu. Semua orang masing-masing punya, ya kan? Semua orang punya perjalanan spiritual masing-masing gitu bang ya. Kita di beberapa hal dikasih poin-poin dibebasin, tapi kenapa di beberapa hal nggak boleh gitu? Kok nggak fair gitu kehidupan ini sih? Kok nggak fair gitu? Berarti kan kalau dari bahasa Bang Diki tadi, kayak apa namanya? Ada yang pasti ada kekesalan sebelumnya nih atas kenapa bilang kayak gitu gitu kan. Itu apa tuh yang nge-trigger hal itu gitu? Oknum pembawa agama ini aku bikin nggak suka sih, jadi oknum lah gitu kan. Oknum ya. Sejujurnya ya kalau kita semua tahu lah agama ya udah pasti ngajarin kebaikan gitu kan. Cuman kalau oknum-oknumnya nyelain ini kan, kau bikin citra yang kau bawa labelmu itu jadi jelek gara-gara kau loh gitu kan. Gara-gara si oknum tadi ini gitu kan. Dia contoh kecilnya apa ya? Aku nggak bisa nyebutkan suatu agamanya sih gitu kan. Agama A membasmi ataupun melarang si agama B seperti ini. Koridormu udah ada loh di sini, jangan kau campurin yang ini gitu loh. Dari situ aku udah mulai apa sih ini gitu kan. Jadi udahlah pribadi kesalahan itu bang ya. Tuhanku ya diriku sendiri lah jadinya gitu aja. Tuhanku diriku sendiri. Gitu kan. Itu kayaknya aku ulang-ulang aja. Ya, karena memang kalau satanisme tadi itu kembali ke satanisme segala macam ya nanti tahu sendiri lah gimana gitu kan. Berarti abang memahami ya soal satanis itu ya? Aku ngikutin. Lumayan ngikutin gitu. Beberapa hal aku bilang keren. Sependapat ya? Keren. Sependapat suka gitu lah. Masih keluarga Mongol juga abang ini. Wow. Mongol kan dia keluar ya terakhir. Keluar dia ya. Itu mungkin nggak tahu juga nanti mungkin aku jadi seperti dia nantinya, nggak tahu juga lah, cuman sekarang ini seperti itulah gitu. Bisa kalian simpulkan lah dari Mas Bang ini. Iya. Gak usah didetailkan kali ya kan. Pribadi ya masalah ya, pilihan ya. Agama itu kan hak ya kan, bukan kewajiban ya. Nah, karena kalau jadi ketika mungkin ditanya agamamu apa gitu. I was born atau aku lahir dari agama ini gitu. Tapi sekarang aku agama ini gitu. Boleh kan seperti itu kan. Banyak yang seperti itu gitu. Ya kalau dari lahir kan ya emang kita tanpa kita sadari gitu. Ya. Bukan pilihan maksudnya gitu bang. Tapi friend, sekilas ku tengok nih, Bang Diki ini mirip Roy Bumerang ya. Ada nggak yang bilang bang? Roy Bumerang. Iya kan? Dari jauh gitu sekilas. Kalau tadi balik lagi tadi kayak awal tadi, kalau ada checker mungkin udah 40 juta orang yang banyak. Halo Mas Roy. banyak. Mention ya. Oke, kalian bisa lihat Instagram Muntakawat. Ya. Muntakawat namanya bang ya. Kalau Instagram iya. di YouTube juga Muntakawat. Muntakawat semua. Media sosial manapun media Muntakawat. Sosialnya Bang Diki, Devin Verno. Kalian kalian bisa cek
karya-karya Muntakawat di Spotify, Bang ya. Spotify, di platform semua lah. Di semua platform, digital platform. Ya, kalian lihat lah karya-karya lokal, Bang. Main nongkrong kemarin juga boleh ya. Kalau mau jumpa langsung di sini di sudut 69. 69. Jangan ragu-ragu untuk Jangan jumpa Bang ragu-ragu. Diki. Jalan Sebul tuh Gang Pansel. Kalian gak usah takut jumpa Bang Diki. Aku juga pertama takut juga. Tapi rupanya orangnya Artinya hati fun. Hello Kitty. Bawa tuangnya senyum dah. Mungkin ada pesan terakhir dari Bang Diki. Stay tune terus lah di sini karena setelah ini bakalan banyak talent-talent atau kawan-kawan lain yang di skena yang bakalan diajak podcast juga. Betul. Jangan lupa support lah kegiatan-kegiatan seperti ini mau di secara visual, audio, mau secara lisan langsung. Ya. Tetap semangat lah buat Kita ramaikan gitu Bang ya. Amin. Karena apapun itu semua kita beranjak dari media Bang ya gitu ya. Iya. Kalau media kita rame ya gitu, impactnya ke kita juga gitu. Kayak tadi kan matanya kan tak kenal maka tak kengon. Takengan Bang. Oke, teman-teman semuanya, teman-teman. Salam Ciwa-ciwa. salam apa nih kita nih? Salam. Ih, Bang, jangan Bang. Kalau gini salah juga gini kita. Salah juga ya. Ini jangan salah. Apapun Salam lagi, Nol. intinya, Gini. apapun itu Cas. intinya kalian semua bukan Tuhan. Yes. Oke, thank you Bang Dik. Thank you. Makasih banyak Bang.